Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya teman. Nenek sihir dan gubuk tua. Di pinggiran hutan belantara hitam, ada sebuah jalan setapak yang nyaris tak pernah dilewati orang. Konon, di ujung jalan itu berdiri sebuah gubuk tua yang selalu tertutup kabut. Bahkan saat matahari bersinar terik, orang-orang desa percaya siapapun yang masuk ke sana tak pernah kembali. Tapi malam itu, Zaki, remaja yang keras kepala dan pencari sensasi, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran cerita yang selama ini hanya dianggap dongeng penakut anak kecil. Dengan senter kecil dan kamera di tangan, Zaki melangkah melewati ilalang tinggi. Angin malam berbisik lirih, membawa suara seperti gumaman yang tak bisa dimengerti. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia akhirnya melihat siluet gubuk reot di kejauhan. Gubuk itu tampak seperti akan runtuh sewaktu-waktu. Namun, lampu temaram kuning berpendar samar dari balik jendela kecilnya. Zaki mendekat dengan perlahan. Pintu kayu tua berderit saat disentuh. Begitu dibuka, aroma busuk bercampur bau bunga kering menyeruak dari dalam. Di tengah ruangan berdiri seorang wanita tua berjubah lusuh. Punggungnya membungkuk. Rambutnya putih kusut, menjuntai hingga ke pinggang. Ia sedang mengaduk sesuatu di dalam kuali besar yang mengepul uap kehijauan. Sudah lama tak ada yang mampir ke sini, gumamnya tanpa menoleh. Alih-alih ketakutan, Zaki merasa tertantang. Ia menyapa dengan sopan dan bertanya siapa dirinya. Mereka memanggilku Nenek Ranti, jawab sang wanita sambil menoleh. Wajahnya penuh keriput, namun matanya bersinar tajam seolah bisa melihat isi hati. Apa kau datang untuk mencari kebenaran atau sekedar ingin mati penasaran? Nenek Ranti lalu mengajaknya duduk dan mulai bercerita tentang bagaimana dahulu ia dijauhi warga desa karena dianggap membawa kutukan, tentang anak-anak yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Namun, ia bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah. Ia menyimpan kenangan dari masa lalu yang kelam, dan katanya semua jawaban ada di ruang bawah tanah. Zaki yang makin penasaran meminta izin untuk melihatnya. Tangga kayu menuju ruang bawah tanah berderit di setiap langkahnya. Suasana di bawah begitu dingin dan sunyi. Hanya diterangi obor kecil yang berkedip-kedip. Di dalamnya, Zaki menemukan dinding-dinding dipenuhi coretan mantra dan simbol kuno. Tapi yang paling mengejutkan adalah rak panjang berisi lusinan boneka kayu kecil dengan nama-nama anak-anak yang pernah hilang diukir di bagian dadanya. Saat ia hendak mengambil salah satu boneka, terdengar suara gemuruh dari atas. Nenek Ranti muncul tiba-tiba dengan wajah berbeda, lebih muda, lebih menyeramkan. Kau terlalu dalam mencari rahasia, Zaki, katanya. Ia mulai merapalkan mantra dengan suara berat yang menggema. Boneka-boneka mulai bergerak. Mata mereka terbuka dan mereka memandang ke arah Zaki dengan tatapan kosong. Zaki berusaha kabur,
Tapi pintu kayu sudah tertutup rapat. Saat Nenek Ranti mendekat, uap hitam keluar dari tangannya. Namun tiba-tiba segalanya berhenti. Gubuk itu lenyap. Zaki terbangun di ranjangnya, basah oleh keringat dingin. Ia mengira semuanya hanya mimpi, tapi rasa sakit di lengannya nyata. Ada bekas cakaran seperti dari kuku kecil. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan gubuk tua di tengah hutan. Berdasarkan informasi anonim, mereka menggerebek tempat itu dan menemukan ruang bawah tanah seperti yang diceritakan Zaki. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, di antara boneka-boneka kayu itu ada satu boneka baru. Di dadanya tertulis nama Zaki. Sesuatu yang aneh tiba-tiba muncul malam itu saat Zaki hendak duduk sendiri di kamar. Lalu ia bercermin dan melihat pantulan dirinya berubah. Wajahnya mulai keriput, rambutnya memutih. Ia berteriak, tapi suara yang keluar bukan lagi miliknya. Di balik matanya, jiwa Nenek Ranti kini tertawa puas karena dia telah menemukan wadah baru untuk hidup selamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah rasa penasaran yang tak terkendali bisa menuntun pada bahaya yang tak bisa diubah atau bisa dijabarkan lebih luas sebagai berikut. Yang pertama, hati-hatilah dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Tidak semua misteri harus dipecahkan. Terkadang ada batas-batas yang sebaiknya tidak dilanggar demi keselamatan diri sendiri. Yang kedua, tidak semua cerita lama hanya sekedar dongeng. Cerita rakyat, mitos, dan legenda seringkali menyimpan peringatan atau kebenaran tersembunyi yang patut dihormati. Yang ketiga, jangan remehkan hal yang tidak kamu pahami. Menganggap enteng sesuatu yang tampak sepele atau tidak logis bisa membuatmu terjebak dalam situasi di luar nalar. Keinginan mencari sensasi bisa menjerumuskan. Niat awal Zaki hanya ingin membuktikan diri dan mencari pengalaman ekstrim, tapi ia mengabaikan peringatan dan akibatnya menjadi korban. Bantu like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman.